ya semua wanita-wanita bisa berkumpul di sini. Ya memang kita di sini kita saling mengenal satu sama lain. Tapi yang paling utama di sini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, nggak panjang-panjang ya. Kita di sini belajar yang berkenaan dengan wanita-wanita. Kita mau tahu apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan untuk setiap wanita di sini. Ya, saya mengajak kita semua membaca dari Titus 2 ayat 3 sampai 5. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Firman Tuhan hari ini saya minta Nina ya doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama kaum wanita di tempat ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tambahkan hikmat buat kami semua, terkhusus juga buat Ibu Desi yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang sudah disiapkan semuanya, itu semua dapat berkenan. Semuanya kami dapat memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Di sini memang ya satu Alkitab sih banyak sekali ya. Tapi dalam perkumpulan namanya kaum wanita, ya, saya rasa sih Tuhan mau kita belajar khususnya berkenaan apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai wanita. Kalau doktrin ya ada kelas doktrinnya. Ya. Kalau belajar eksegesis udah banyak di sekolah minggu ada, di kelas-kelas kids banyak sekali mau eksegesis apa saja. Nih. Ya, di sini kita lihat ya, demikian juga katanya perempuan-perempuan yang tua. Terus di ayat 4-nya dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi di sini dikasih tahu, oh ini perempuan tua harus begini dan perempuan muda harus begini. Ya. Jadi Tuhan punya ekspektasi yang beda untuk setiap kelompok usia. Ya. Saya nggak tahu ya di sini. Kalau yang masih single ini ya pasti masih muda lah ya. Ada juga yang udah senior. Saya nggak mau sebut tua. Sebenarnya tua ya dalam segi usia ya, tapi sebenarnya senior mereka ya. Jangan pikir wah udah tua tuh udah rapuh, enggak, itu senior. Ya di sini ada juga senior kita ya, perempuan yang senior. Apa ekspektasi Tuhan? Tapi ada juga yang mungkin diantaranya gitu ya. Muda juga udah enggak itu tua, tapi ya enggak tua juga ya. Oke. Ya, jadi ini kamu ada di fase apapun kamu sekarang ini,
Ya ini semuanya kita perlu belajar. Kita perlu belajar karena kamu yang muda suatu hari akan ya pelan-pelan juga menua, dan kamu jadi perempuan tua, kamu harus seperti apa? Ya inilah yang firman Tuhan mau. Bagaimana kita berlaku sebagai perempuan. Oke, nah ini suatu tujuan untuk dikatakan di sini perempuan-perempuan itu hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Orang-orang beribadah itu gimana ya? Ya kalau mau ngomong kebaktian, ya saya udah rajin kok datang kebaktian, nggak pernah absen. Rabu malam juga ikutan. Ya, Sabtu ada acara KW saya juga datang. Ya, beribadah itu seperti apa? Ya, kita buka di Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya dikatakan di sini, saya bacakan saja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini ayat ini semuanya, saya yakin semuanya sudah tahu. Nah beribadah ini apa? Jadi kamu beribadah itu kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu untuk Tuhan. Ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dikatakan di sini. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini cara kita menjadi orang yang beribadah. Ya, ada nggak kita di sini hari ini kamu sudah mempersembahkan tubuhmu, hidupmu untuk Tuhan? Ya, dikatakan lagi di Galatia 2 ayat 20. Nah, di sini saya bacakan lagi Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh, kamu hari ini sungguh-sungguh sudah diselamatkan, kamu hidup itu ada satu tujuan. Jadi bukan ya untuk lewat hari saja. Jadi ini kamu hidup bukan lagi untuk diri kamu sendiri, tetapi untuk Kristus yang ada di dalam kita. Ya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib menggantikan diri kita, dan kita hari ini hidup bagi Tuhan, untuk Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud oleh untuk menjadi orang-orang hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ya, tujuan hidup kamu udah beda. Oke, dan ya orang-orang yang beribadah ya pasti dia bertekad mau hidup untuk Tuhan. Ya. Dalam setiap keputusannya, ya, pasti dia mempertimbangkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Aku mau kesini, aku diajak nih kemana nih? Wah, ke tempat itu ya. Oh, Tuhan senang nggak ya kalau aku kesana gitu ya? Oh, mereka ngapain ya di sana ya? Oh, mereka melakukan ini itu apa? Oh, kira-kira Tuhan senang nggak sih dengan saya ada di dalam sana? Saya berikutan melakukan ini itu. Ya. Jadi kalau namanya untuk Tuhan, ya berarti kamu juga bertekad kamu tidak mau serupa dengan dunia. Ya kalau dunia ya beda lagi ya. Apa katanya? Ya hidup satu kali aja, harus dinikmati, ya kan? Katanya kan. Kamu kapan lagi kalau nggak
nggak ikutan, nggak sini ayo gitu kan. Kapan lagi? Kan kamu hidup tuh satu kali saja. Kalau nggak itu loh rugi loh katanya kan. Ya, nah itulah yang harus kamu pertimbangkan. Ya, kita hidup demi Tuhan Yesus Kristus seperti yang dikatakan tadi, karena Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi kita mempertimbangkan Kristus dalam setiap keputusan. Itulah yang disebut orang-orang beribadah ya. Jadi bukan cuman ya aku datang ke kebaktian kok, aku nggak pernah absen kok. Seterusnya di sana disebut apa? Jangan memfitnah. Hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Memfitnah berarti apa? Kamu harus bisa menguasai lidah kamu, perkataan kamu. Ya, kita baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Yakobus 3 5 sampai 6 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, jangan lihat lidah itu ya cuma perkataan kok, tapi sungguh sangat powerful ya, sangat sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, kita harus saring dulu, pikir dulu sebelum kamu ngomong. Itu berita yang mau kamu sampaikan itu benar atau salah? Itu akurat nggak, sesuai nggak? Atau sudah kamu besar-besarkan, sudah ditambah bumbunya? Kadang kita mau ngomong, ada nggak kita pikir hal-hal yang akan kamu ucapkan itu, apakah itu bisa menyebabkan perpecahan atau bisa menyakiti hati orang lain? Ya, dalam Efesus 4 ayat 29 di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, banyak sekali orang kadang udah ngomong gitu-gitu. Ya, itu kan cuma bercanda. Ya, tapi kadang bercandaan kamu nggak lucu. Ya. Oke, balik lagi ke Titus 2. Ya, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Jangan menjadi hamba anggur. Ya, di sini mungkin kita nggak ada yang kecanduan alkohol sih ya di sini ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Ya, maksudnya di sini ya, kamu jangan diperhamba oleh apapun. Mungkin di zaman Paulus waktu itu, wanita-wanitanya itu waktu itu kan belum ada smartphone ya, belum ada Google ya, belum ada YouTube ya. Jadi mereka kecanduannya itu anggur. Kalau hari ini kayaknya banyak wanita tuh kecanduannya beda lagi, udah bukan anggur. Bukan morfin apa? Shopee. Apa ini? Shopee. Kecanduan apa, belanja ya online? Iya, itu satu barang dalam genggaman kita itu. Bisa nggak kamu sehari jangan pegang, jangan buka gitu? Ya.
Karena memang berguna sekali HP saat ini. Kamu mau transfer duit nggak usah ke bank, nggak apa, memang banyak gunanya. Tapi ya kamu yang mengontrol barang itu atau kamu yang dikontrol. Mungkin aduh udah jam 11 malam nih. Ini filmnya ya 40 menit lagi kok selesai film. Atau apa sekarang drakor ya, bukan drakor, dracin, apa lagi. Nah, jadi ya ada nggak hal-hal yang mengontrol hidup kamu selain dari Roh Kudus? Nah, itu yang harus dipikirkan. Maksudnya jangan menjadi hamba anggur. Berikutnya, ya, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Mengapa wanita-wanita senior yang diminta untuk mengajar? Ya, orang bilang ini mereka yang sudah makan asam garam. Ya maksudnya apa? Pernah dengar istilah itu ya kan? Ya mereka yang udah melewati banyak pengalaman, sudah lebih tahu ya. Jadi dalam perkumpulan wanita-wanita seharusnya ya inilah perempuan tua lah yang mengajarkan katanya segala sesuatu ini. Ya kenapa ya perempuan senior ya pasti mungkin anak-anak juga udah besar, udah nggak usah diurus ya. Di sini kan kita semua dalam fase yang beda-beda ya. Ada anaknya masih usia SD, ada anaknya sudah kuliah, udah ya nggak usah ditungguin lagi ya kan. Ada yang masih baby, ada yang masih ya belum mulai, ada yang belum mulai sama sekali ya. Ada yang sudah tidak perlu urus lagi. Ya jadi kalau yang makanya dikatakan di sini perempuan tua harus cakap mengajarkan hal-hal baik. Mereka harus memakai waktunya yang untuk berkarya lagi untuk Tuhan. Yaitu ya dan ayat 4 dikatakan dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Nah, yang dididik siapa ya? Nah, sebelum masuk ke perempuan muda ya, saya mau kita lihat lagi di 1 Timotius 5 ayat 10. Ya kalau kita baca di 1 Timotius 5 ini ayat 9 itu sebenarnya konteksnya lagi ngomongin tentang seorang janda gitu. Janda-janda. Ya, tapi janda di sini juga maksudnya untuk perempuan yang sudah berumur ya. Katanya hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya 1 kali bersuami dan yang terbukti, nah ini ayat 10, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, jadi ini juga hal-hal lain yang suatu standar ya. Ini apa sih yang seharusnya perempuan yang berumur lakukan? Nah, ini yang telah terbukti kamu melakukan pekerjaan baik. Kamu sudah mengasuh anak ya, memberi tumpangan dan segala yang ada di sana. Oke, baru sekarang kita masuk ke ini perempuan-perempuan muda. Katanya apa? Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda yang nomor 1 disebut apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, jadi yang kita bisa lihat di sini nomor 1, Tuhan ingin perempuan muda itu mereka berumah tangga. Ya, dari sejak awal penciptaan di Taman Eden, Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ciptakan Hawa itu untuk menjadi seorang penolong untuk suaminya. Ya, ini di wanita itu memang udah diciptakan untuk menjadi seorang penolong untuk
berumah tangga. Ya, ini bukan suatu kebetulan ya. Wanita itu secara biologis punya rahim, punya payudara dan lainnya. Dan ini memang sengaja diciptakan secara spesifik supaya dia bisa ada kemampuan untuk mengandung, melahirkan. Ya ini beda sekali ya dengan perempuan modern zaman sekarang ya kan. Saya nggak tahu, tapi saya banyak dengar sih dari anak muda sekarang, nggak mau menikah itu katanya apa di mana lah, jadi beban, jadi apa lagi? Katanya nggak mau deh. Padahal yang di sini katanya apa, mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Berarti kamu di sini kamu ada suatu apa ya, seharusnya perempuan itu ada suatu kerinduan, suatu hari saya mau berumah tangga dan saya mau ada yang belum menikah ya, soalnya kamu ada oke, dan sekarang saya bisa belajar untuk nanti kesananya gimana gitu. Ya, ya kita orang perempuan zaman sekarang ya katanya nggak mau menikah gitu, nggak juga mau punya anak, katanya repot nanti nggak bisa karir, dia nggak bisa kerja apa gitu kan, dia nggak bisa mau jadi apa sekarang, CEO kah apa. Ya kita sebagai orang Kristen ini, kita seharusnya wanita yang alkitabiah, kita harus bisa melihat kalau menikah dan punya anak itu berkat dari Tuhan. Ya, itu ingat nggak di zaman Musa itu bidan-bidan yang membantu menolong untuk melahirkan. Ini saya bacakan Keluaran 1 ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Ya dia kan pokoknya perintah Firaun apa katanya, kalau kamu lihat itu ya bayi laki-laki ya dibunuh saja ya apa ya. Nah, ini karena mereka takut akan Allah, maka Tuhan membuat mereka berumah tangga. Rupanya sebelumnya mereka belum berumah tangga, tetapi karena mereka takut akan Tuhan kasih itu sebagai rewardnya gitu. Wah, kamu akhirnya mungkin ketemu orang yang cocok dan dia bisa berumah tangga. Ya, jadi berumah tangga itu adalah sesuatu berkat, jangan pikir wah itu beban apa ya. Nah, berikutnya dikatakan yaitu mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Yang kedua apa? Hidup bijaksana dan suci. Hidup bijaksana dan suci. Ya, kalau kamu di sini wanita yang belum menikah, ya, kamu seharusnya menjaga kamu sendiri itu suci. Hanya untuk satu orang saja, yaitu suami kamu kelak. Kalau orang-orang yang sudah menikah, ya kamu bertekad, berkomitmen menjaga diri kamu hanya untuk suami kamu saja. Ya, itu namanya hidup suci. Ya, selain tubuh kita, ya pikiran kita juga seharusnya suci. Ya, Filipi 4 ayat 8 katanya apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu cara menjaga pikiran kita suci. Ya, zaman dulu sih orang bilang wah nonton berita ya biar kamu dapat banyak wawasan gitu. Tapi makin kesini aku nggak melihat itu, karena berita itu menjadi sesuatu yang positif lagi ya. Nggak tahu ya, kalau kamu tiap hari yang seharian kamu dengar di sini ada pemerkosaan, di sana ada penculikan, di sana ada jambret, ada ganyang, ada apa gitu. Itu kayaknya aduh gimana ya. Mending kamu isi waktu kamu membaca firman Tuhan daripada
nonton berita-berita nggak jelas gitu, benar gak? Iya. Nah, kalau mengenai menjadi bijaksana, banyak sekali nasihat-nasihat dalam kitab Amsal yang bisa membimbing kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Nah, ini saya mau kita lihat lagi di 1 Timotius 5 ayat 13. Ini sama dengan konteksnya yang tadi. 1 Timotius 5 ayat 13 dikatakan kalau janda-janda yang masih muda, tolak mereka sebagai janda. Jadi mereka malah dinasihatkan, udah kamu janda muda, mending kamu kawin lagi. 1 Timotius 5 ayat 13 lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi firman Tuhan ini bukan cuma mengajar kita, kamu bijaksana harus ini ada juga yang diajarkan, ya jangan kamu lakukan seperti ini. Ya jangan keluar masuk rumah orang nggak jelas gitu, malas-malasan, meleter. Apa itu meleter, tahu nggak? Meleter itu dia ngomong terus, itu perkataan dia ngomong ngerocos keluar terus gitu kan, tapi nggak ada maksud tujuan tertentu, pokoknya ngomong aja deh gitu, nggak berhenti. Ya, meleter dan mencampuri soal orang lain. Ya, nah itu ya di sini banyak diajarkan kita wanita harus begini. Nah, ada juga diajarkan kamu jangan seperti itu. Kitab Amsal ya kan. Nah, kitab Amsal juga kita bilang banyak mengajarkan kita harus untuk menjadi bijaksana. Dan termasuk di dalamnya ada juga yang dikatakan, nah, kamu jangan seperti itu. Amsal 7. Amsal 7 mulai ayat 10. Nah, ini contoh perempuan yang seharusnya jangan kita ikuti. Ini ada seorang perempuan nih ya kan, menyongsong dia itu seorang laki-laki muda. Ini perempuannya, dia berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan liat. Liat itu apa? Dia keras kepala. Liat itu keras kepala, artinya keras kepala perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadap. Wow, mana-mana aja ya dia ya. Lalu dipegangnya orang teruna itu dan diciumnya dan dengan muka tanpa malu berkatalah ia, wah aku harus, ini boleh seterusnya kamu boleh baca sendiri. Jadi jangan kita seperti itu. Amsal 14 ayat 1 katanya perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Yaitu kita harus bijaksana, bijak. Balik lagi ke Titus 2. Misalnya mengasihi suami dan anak-anaknya, katanya perempuan muda, hidup bijaksana dan suci. Berikutnya apa? Nah, ini bukan hal yang populer sehari ini ya, rajin mengatur rumah tangganya. Ya saran saya kalau untuk perempuan-perempuan muda ya, kalau keadaan ekonomi memungkinkan, ya pilihlah untuk tinggal di rumah dan melayani keluarga kamu. Ya orang-orang sekarang bilang apa? Di rumah apa? Bosan gitu ya. Ya sekarang perempuan sekarang kayaknya katanya belajar setinggi-tingginya untuk apa? Untuk kerja apa? Supaya gajinya juga setinggi-tingginya, posisinya apa? Setinggi-tingginya. Apalagi? Ya, kalau kamu belajar setinggi-tingginya itu nggak ada ruginya. Itu memang tetap di dalam kamu dan bisa kamu pakai ya. Kamu mendapatkan ilmunya apa semua, nggak ada ruginya sama sekali ya. Tapi ya kalau zaman sekarang ini ya, perempuan kamu udah sekolah tinggi-tinggi, kalau nggak kerja katanya apa? Sayang.
kamu ada gelang nggak dipakai, apalagi. Ya di sini ini perempuan muda dia harus apa? Rajin mengatur rumah tangganya. Ya kalau semua wanita-wanita ini sibuk mengurus rumah tangga masing-masing ya, di rumah bisa ngapain sih? Ya kamu buat rumah kamu senyaman mungkin, sebersih mungkin untuk keluarga kamu ya kan. Kamu mempersiapkan makanan sehat 3 kali sehari semua, semua homemade. Nah kamu sungguh-sungguh sepenuh hati mendidik anak-anak kamu ya kan. Saya rasa hampir nggak ada waktu lagi untuk hal-hal lain yang yang nggak jelas gitu. Ya kalau kita semua menyibukkan diri mengurus rumah, ya mengurus anak, itulah yang dikatakan memimpin rumah tangga. Kalau semuanya ini ya dilakukan dengan sepenuh hati, ya wanita-wanita seharusnya sekarang ini hampir nggak ada lagi waktu kosong untuk bergosip, mau ikut campur urusan orang lain, benar nggak? Oke, berikutnya dikatakan apa? Rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya. Nah ini juga bukan hal yang populer hari ini. Ya kita di sini tahu ya Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Terus di Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kamu tunduk karena Tuhan, bukan karena siapa gitu. Ya, tapi zaman sekarang katanya apa? Pemimpin rumah tangga itu siapa? Oh siapa yang mimpin rumah tangga? Kalau orang dunia katanya kita lihatlah siapa yang lebih jago, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih gitu kan. Tapi firman Tuhan enggak, firman Tuhan berkata ya suami seorang pemimpin rumah tangga dan istri tak tunduk kepada suami. Ya. Yang keluarkan media saat ini malah film-film kayak ada ikatan suami takut istri apalagi. Ya, tapi ya firman Tuhan berkata pemimpin rumah tangga seharusnya seorang laki-laki. Membuat keputusan terakhir dalam rumah adalah seharusnya seorang ayahnya. Ya kan apa-apa kalau kita nggak bisa putuskan lagi, itu tanya aja dia. Oke, nah jadi ini baik hati dan taat kepada suaminya agar kenapa kita lakukan semuanya itu? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, kamu melakukan semuanya itu agar firman Tuhan jangan pikir ya itu ya saya sudah banyak terlibat dalam hal-hal rohani tapi kalau yang orang lihat itu, yang orang baca itu hidup kamu, dia lihat kehidupan kamu tiap hari seperti apa, perkataan kamu seperti apa. Nah ini kalau tidak sesuai ya dibilang ya rupanya yang diolok-olok itu malah firman Tuhan. Ya. Rupanya orang Kristen ya cuman begitulah. Ya. Kita ya mudah-mudahan kita di sini semua kita bertekad kita nggak mau seperti itu. Kita mau jadi orang-orang yang sesuai, perempuan-perempuan yang sesuai dengan firman Tuhan ajarkan. Ya, ya dalam kamu sekarang ini dalam fase apapun, kalau yang belum menikah, yang belum menikah, kamu pelajari, suatu hari Tuhan mau saya seperti ini. Yang sudah menikah, yang masih muda, rupanya saya harus hidup sebagai orang-orang beribadah supaya Tuhan nanti saya seperti ini, gitu.
Oke, mudah-mudahan firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bersama, kita bisa menjadi wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Amin. Minta mau yang berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang kami miliki seperti saat ini, dengan kesibukan masing-masing, masih meluangkan waktu untuk datang berkumpul bersama-sama untuk membawakan pujian, memuliakan namamu, melalui satu persekutuan ini, mempelajari firman-Mu supaya sungguh kami dapat menjalankan firman-Mu sesuai dengan yang kamu mau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, biarlah hati kami makin terikat untuk